Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan membaca kitab Al-Kabair, yaitu kitab berkaitan dengan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang sebelumnya kita bahas. Termasuk dosa besar adalah orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu adalah termasuk dosa besar. Kemudian setelah itu Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dosa besar yang setelahnya. Beliau mengatakan man'uz zakati, yaitu tidak mau menunaikan zakat. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat ini adalah termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakah fasammahumul musyrikina. Wa qala Allah ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam masalah ini Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau membawakan 3 ayat. Jadi yang pertama, beliau membawakan ayat, janganlah orang yang bakhil itu mengira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia itu lebih baik bagi mereka. Bahkan itu adalah keburukan bagi mereka, yang mana nanti di hari kiamat akan dibelenggu leher-leher mereka, dikalungkan di leher mereka. Kemudian ayat yang kedua, yaitu celakalah orang-orang musyrik yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Kemudian ayat yang ketiga, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak mau menginfakkan, yaitu mengeluarkan zakat di jalan Allah, maka kabarkanlah pada mereka azab yang pedih, yaitu pada hari yang mana emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu dahi-dahi mereka disetrika dan lambung mereka dan punggung mereka. Rasakanlah apa yang kalian simpan. Disebabkan apa yang kalian simpan, maka rasakanlah apa yang kalian itu menyimpan tersebut, tidak mau menunaikan zakatnya. Jadi dalam 3 ayat ini termasuk ancaman keras. Jadi bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Padahal zakat ini adalah terulang setiap tahunnya. Jadi zakat ini terulang setiap tahunnya, bukan hanya sekali dalam seumur hidup. Wa thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqwa illa idza kana yaumul qiyamati sufi'at lahu safa'ih min nar fa uhmi 'alayya fi nari jahannam fayugwa biha jabinuh wa jambai wa dhahri kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana hatta yaqdi Allahu bainan nas. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau membawakan hadis. Jadi memperkuat dengan beberapa hadis
Yang disebutkan di sini beliau sebutkan yaitu rawahul Imamul Bukhari wa Muslim, datang dari Rasulullah SAW, siapa saja yang memiliki emas dan perak tidak mau menunaikan haknya, zakatnya, melainkan nanti di hari kiamat akan dipanaskan yaitu emas dan perak, lalu disetrika dahi dan lambung dan punggung mereka. Setiap kali dingin akan dikembalikan lagi, yaitu pada hari yang jaraknya 50.000 tahun sampai Allah memutuskan di antara manusia. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama ini adalah zakat emas dan perak. Dan kita tahu bahwasanya orang yang memiliki emas dan perak, kalau dia masih menyimpan selama 1 tahun dan juga sampai nisab, jadi sudah sampai nisab dan juga berjalan selama 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena di sini orang yang mengingkari zakat ini termasuk dosa besar. Sebagaimana di sini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan disetrika dahi-dahi mereka dan juga punggung mereka dan lambung mereka. Dan kita tahu bahwasanya api neraka jahanam ini adalah sangat panas. Jadi tidak seperti api di dunia. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya api neraka jahanam itu asyaddu harran, lebih panas daripada api yang ada di dunia. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya api neraka dipanaskan selama 1000 tahun menjadi merah, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi putih, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi hitam. Ini api neraka. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudau ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghu." Bahkan dalam hadis termasuk azab bagi penghuni neraka yang paling ringan, seseorang diletakkan 2 bara api di bawah telapak kakinya, yughla minhu dimaghu. Jadi otaknya ini mendidih. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana itu panasnya neraka api jahanam, yang mana bara api diletakkan di telapak kaki seseorang, otaknya langsung mendidih. Dan dalam hadis ini termasuk ancaman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat, dia akan disetrika, yaitu disetrika nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Dan zakat emas sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah kalau sudah sampai isruna dinar, jadi 20 dinar, maka zakatnya nisfu dinar, setengah dinar. Jadi kalau 1 dinar itu setara dengan 4 gram, 1/4 emas. Ini 1 dinar. Jadi 4 gram 1/4 ini sama dengan 1 dinar. Kalau seseorang memiliki emas 20 dinar, berarti sekitar 85 gram emas, maka dia harus menunaikan zakat. Dan ini disimpan selama 1 tahun. Ini ada yang menyebutkan yaitu emas antam. Adapun kalau
emas lem antam, yaitu yang 21 karat yang dibikin kalung, gelang, cincin, ini ada yang mengatakan sekitar 94 gram. Karena emas yang dibuat cincin atau kalung atau gelang ini ada campurannya. Jadi dia nggak bisa dibentuk cincin atau emas atau cincin atau kalung atau gelang, melainkan dikasih campuran. Jadi ada yang mengatakan nisabnya itu 94 gram, adapun emas antam ini 85 gram. Dan zakatnya berapa? Yaitu nisfu dinar, setengah dinar, sekitar 2 graman. Atau kalau dalam hitungan itu 2,5%. Nah, ini zakat emas. Jadi kalau seseorang memiliki emas 85 gram disimpan selama 1 tahun. Jadi harus terpenuhi 2 syarat. Yaitu syarat yang pertama sampai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram. Dan juga hala alail haul, yaitu selama 1 tahun dia simpan emas tersebut, maka dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi kalau 85 gram berarti sekitar 2.125.000. 2.125.000. Nah, ini zakat yang yaitu berkaitan dengan zakat emas. Dan ini sebagian ulama memasukkan juga seperti ulama kibarus Saudiyah, yaitu uang. Jadi uang juga ini ada zakatnya, sebagaimana fatwa Lajnah Daimah dan juga ulama kibarus Saudiyah, mereka memasukkan yaitu zakat warakun naqdiyah, yaitu uang kertas. Jadi uang kertas ini juga dimasukkan nisabnya seperti emas. Jadi kalau dia memiliki uang senilai 85 gram, nah ini berarti dia harus mengeluarkan zakat. Dan emas antam, nah ini rata-rata 1 jutaan lebih. Tapi kalau emas campuran, nah ini kurang dari 1 jutaan. Nah ini yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah hatta yaqdi Allahu bainan nas fa yara sabilah imma ilal jannah wa imma ilan nar. Qila ya Rasulullah fal ibil, qala wala sahibi ibilin la yu'addi minha haqqa illa idza kana yaumal qiyamah budiha lahu qarqar aw farmakana la yafqad minha fasilan wahidan tatau bi akhfafiha wa tudiu bi afwahiha wa kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi akhiruha fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana hatta yaqdiyallahu bainan nas fa yara sabila imma ilal jannah wa imma ilan nar. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam, qala wala sahibu baqar wala ghanam. Nah, ini tadi berkaitan dengan emas. Jadi emas ini juga ada zakatnya, dan zakatnya ini boleh mengeluarkan zakat emas ini pakai uang. Jadi nggak harus pakai emas berapa gram, meskipun boleh. Jadi pakai emas berapa gram, sekitar 2 gram lebih sedikit, ataupun pakai uang. Nah ini boleh. Jadi ini berkaitan dengan zakat emas. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkaitan dengan unta. Jadi unta juga ada zakatnya. Tatkala seorang memiliki 25 ekor unta, ada zakatnya. Kemudian 30 sapi, ada zakatnya. 40 kambing juga ada zakatnya. Berarti ini sudah 5. Jadi mulai dari emas, perak, kemudian unta, sapi, kemudian kambing, nah ini ada zakatnya. Bahkan di sini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak mau menunaikan zakat tersebut nanti di hari kiamat akan diletakkan di tanah luas, kemudian diinjak oleh unta tersebut tatkala dia tidak mau menunaikan zakatnya. Kemudian sapi ataupun kambing, nah ini terus diinjak sampai
setara dengan khamsina alfasanah, 50.000 tahun sampai Allah memutuskan. Jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sahibu bakor, orang yang memiliki sapi, wala ghanam, dan juga kambing, tidak mau menunaikan zakatnya, nanti di hari kiamat akan diinjak oleh kambing tersebut dan sapi tersebut yang ukurannya setara dengan 50.000 tahun sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Ini menunjukkan dosa besar. Dan masalah zakat binatang ternak sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini binatang yang digembalakan. Jadi bukan yang diternak, yang dikasih makan. Jadi dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW fi kulli sa'imah, yaitu pada setiap binatang yang sa'imah. Sa'imah ini digembalakan, diangon. Ini yang ada zakatnya. Adapun yang diternak, yang setiap hari dikasih makan, ini tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya ini yang diliarkan, yang digembalakan, ini yang ada zakatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah ada 5. Kemudian dalam hadis yang lain ada tambahan. Jadi tidak diambil sedekah, yaitu zakat, kecuali pada 4, yaitu dari makanan. Jadi yang pertama yaitu tamar. Ini yang ke-6, yaitu kurma. Kemudian yang ke-7 zabib, yaitu kismis. Kemudian yang ke-8 itu syair, gandum. Kemudian yang ke-9 hintoh. Hintoh ini biji-bijian bur. Jadi ada 9 macam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnul Mundir rahimahullah, beliau sepakat ahlul ilmi tidak ada zakat kecuali pada 9 macam saja, yaitu emas, perak, kemudian unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian kurma, kemudian zabib, kismis, kemudian gandum, kemudian hintoh, biji-bijian bur. Ini 9 macam. Adapun kurma, kemudian zabib, ini disebutkan dalam hadis, yaitu dia itu kalau sudah sampai khamsatu ausuk, 5 ausuk, jadi sekitar 800-an kilo. Ini kalau dia dari makanan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnul Mundir, bahwasanya ahlul ilmi mereka sepakat bahwasanya sedekah ini ada 9 macam. Adapun di sana memang ada khilaf, yaitu yang keluar dari tanah yang bisa disimpan dan juga bisa dijadikan makanan pokok, apakah ada zakatnya juga, seperti beras, jagung. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau lebih menguatkan bahwasanya ada zakatnya karena masuk ke umuman ayat wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi ada zakatnya, tetapi sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya tidak ada zakat kecuali 9 saja tadi yang kita sebutkan. Adapun selain itu, ini tidak bisa. Adapun ayat itu dikhususkan dengan hadis tadi, yaitu la ta'khudus shadaqah illa min arba'ati asnaf. Disebutkan yaitu at-tamar, az-zabib, kemudian al-khinta, asy-syair. Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama, yaitu berkaitan dengan biji-bijian yang dia itu bisa disimpan dan juga bisa dijadikan makanan pokok, apakah juga dimasukkan sebagaimana dalam hadis tadi, wallahu a'lam.
Kemudian wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala man kana lahu malun yablu hajja baitillah ta'ala wa lam yahujja aw tajibu fi zakat wa lam yuzakki sa'ala raj'a indal maut. Dan datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji dan dia tidak mau melaksanakan haji, atau dia memiliki harta yang wajib zakat dan dia tidak mau menunaikan zakat, sa'ala raj'ata indal maut, dia nanti tatkala meninggal minta dibangkitkan kembali. Faqala lahu rajul, maka ada seorang yang berkata kepada Ibnu Abbas, ittaqillah ya Ibnu Abbas fa inna ma yas'alu raj'ata al-kuffar. Faqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu sa'aslu alaika bidzalika Qur'anan. Lalu orang tadi berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minta dikembalikan lagi itu hanya orang kafir. Adapun orang muslim tatkala meninggal tidak. Lalu Ibnu Abbas membantah, saya akan membacakan kamu Quran. Qala Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ay uaddi zakat wa akum minas solihin ay ahuj. Qila law fama yujibu zakat qala idza balagal mal mi'ata dirham wajabat fi zakat. Qila fama yujibul hajj qala az-zadu war-rahilah. Jadi di sini ada asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan keadaan orang yang tidak mau menunaikan zakat, nanti tatkala dia meninggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan lagi ke dunia. Jadi minta supaya dikembalikan ke dunia ini bukan untuk ketemu anak dan istri, ataupun untuk bekerja, ataupun untuk bersenang-senang, tapi apa? Ingin menunaikan zakat. Jadi dia menyesal tatkala dia sudah meninggal dan belum sempat menunaikan zakat sebagaimana dalam ayat ini. Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infaklah kalian sedikit dari apa-apa yang Allah rizkikan kalian sebelum datang kematian. Lalu dia mengatakan, seandainya Allah undurkan maka saya akan sedekah. Jadi fa'as sedekah di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ai uaddiz zakat, sampai saya bisa menunaikan zakat. Wa akum minas solihin, dan supaya saya termasuk orang-orang soleh. Ini termasuk penyesalan. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat, baik itu emas ataupun perak ataupun onta, dan ini zakat ini terulang-ulang sampai 1 tahun. Jadi kalau seseorang menyimpan emas, dia simpan, Ramadan dia simpan sampai Ramadan depan, maka Ramadan depan dia harus mengeluarkan zakatnya. Ternyata disimpan lagi dan sudah sampai nisab, yaitu sekitar 85 gram. Dia simpan lagi tahun kedua, maka berjalan selama setahun, maka dia harus menunaikan zakat lagi sampai 3 tahun, sampai dia selama dia memiliki emas tersebut, yaitu sampai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Dan dalam ayat ini bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan penyesalan. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat nanti tatkala meninggal dia minta dikembalikan lagi. Sebagaimana dalam ayat la'alli qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihah. Dalam ayat yang lain, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu shalihah, supaya saya bisa beramal soleh. Ini penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Qila fama yujibu zakat. Ada yang bertanya, kapan sih seorang diwajibkan zakat? Qala idza balagal mal mi'ata dirham, kalau dia memiliki harta 200 dirham. Wajabat fi zakat, wajib dia zakat.
Qila fama yujibul hajj, kapan seorang itu wajib haji? Qala az-zatu war-rahilah, tatkala seorang itu memiliki bekal dan rahilah, tunggangan. Wala tajibu zakatu fil hulil mubah illa idza kana mu'iddan lil isti'mal, fa in kana mu'iddan lil qaniyah aw al qira wajabat fihi zakah. Kemudian di sini Imam Dhahabi rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya tidak wajib mengeluarkan zakat, yaitu perhiasan yang dipakai, yaitu mu'iddan lil isti'mal, yang dipakai cincin, gelang, kalung dan lain sebagainya. Tetapi di sini wallahu a'lam, sebagaimana yang dikuatkan sebagian ulama, jadi tetap wajib zakat, baik emasnya itu disimpan emas antam atau emasnya itu berbentuk cincin, gelang, kalung. Ini tetap dia harus mengeluarkan zakat. Jadi nggak boleh seorang itu tidak mengeluarkan zakat, karena ini adalah termasuk dosa besar. Bahkan di sini dalam ayat disebutkan tadi, kemudian juga dalam surat Al-Imran, kemudian juga dalam surat At-Taubah, termasuk ancaman keras bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Wa tajibu fi qimatihi urudut tijarah. Kemudian Imam Dhahabi rahimahullah melanjutkan kembali, yaitu wajib zakat pada urudut tijarah, barang yang diperdagangkan. Ini juga masalah yang sangat penting. Jadi barang yang diperdagangkan di sini menurut Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan wa tajibu fi qimatihi urudut tijarah. Wajib juga pada barang yang diperdagangkan ini juga ada zakatnya. Jadi maksudnya di sini adalah barang yang diperdagangkan, bukan alat-alatnya, bukan mobilnya atau tanahnya atau mesinnya, tapi sekedar barang yang dibuat bisnis, yang diperdagangkan tadi. Jadi dihitung seperti zakat uang. Jadi kalau zakat uang tadi, sebagaimana fatwa kibarul ulama Saudiyah, ada zakatnya dan nisabnya dikembalikan seperti nisabnya emas, yaitu seukuran 85 gram emas. Ini zakat uang. Begitu pula di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau bahkan mewajibkan yaitu zakat urudut tijarah, yaitu barang yang diperdagangkan, ini juga ada zakatnya dan dihitung ini selama setahun. Jadi barangnya, bukan di sini alat-alatnya. Adapun peralatannya mulai dari mobilnya, mesin-mesinnya, semuanya, ini tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya ini hanya barangnya saja. Jadi barangnya diperkirakan senilai berapa, maka di sini dikembalikan seperti tadi, seperti zakat al-warakun naqdiyah, yaitu uang kertas. Nisabnya disetarakan seperti nisabnya emas, yaitu 85 gram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mithla yaumilahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yatuqu yaumal qiyamah fayakhudhu bilih zamatai ay bisyatfaihi fayaqulu ana malik ana kanzuk thumma tala hadhil ayah wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Kemudian di sini ancaman lagi, yaitu bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat, nanti di hari kiamat ada ular, yaitu ular jantan yang dia itu memiliki 2 taring, kemudian akan melilit dia di hari kiamat dan akan menelan dia ke rongga mulutnya, dan dia mengatakan saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian dibacakan ayat, janganlah orang-orang mengira bahwasanya
Janganlah mereka orang-orang mengira bagi orang yang bakhil dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik, bahkan ini adalah suatu keburukan. Karena kita tahu bahwasanya zakat ini hanya sekitar 2,5% saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak menyuruh kita zakat semua harta kita, tapi cuma sekitar 2,5% saja dari zakat emas. Ini adalah termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala fi maniz zakat yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah memperkuat lagi dengan membawakan hadis. Jadi yang pertama tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrika dahi-dahi mereka dan juga punggung-punggung mereka bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kemudian beliau juga membawakan di sini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada orang yang dia itu tidak mau menunaikan zakat. Maka di sini hendaklah kita senantiasa berhati-hati, karena di sini dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita ancaman bahkan juga dosa besar. Jadi orang yang tidak mau menunaikan zakat, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa anfiqu mimma razaqnakum. Jadi sedikit saja dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat ini sedikit, bukan semua harta kita. Ini. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.